sore. Hari ini InBusiness berkesempatan untuk melakukan wawancara langsung dengan BPJS Ketenagakerjaan Bapak Ardi Harahap. Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke Bapak, saya nih mau tanya-tanya nih. Saya kan nggak tahu nih kalau Bapak itu jabatannya apa sih di BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin Bapak bisa mengawali obrolan kita dengan perkenalan biar saya sama pemirsa juga bisa tahu. Mungkin pertama saya perkenalkan, nama saya Ardi Nugraha Harahap. Saya di sini sebagai Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Manggarai Barat. Jadi Manggarai Barat ini wilayah kerja kita 3 kabupaten, Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. Nah, untuk Manggarai Barat ini untuk posisi kita domisili kantor itu di Manggarai Barat. Tetapi kita ada namanya unit layanan. Unit layanan itu ada di Ruteng. Nah, di Ruteng di Manggarai. Kebetulan untuk di Ruteng tersebut kita kerjasama dengan Bank BNI. Jadi posisi teman kita yang di unit layanan itu adanya di kantor BNI. Jadi kita memang belum ada kantor sementara. Jadi untuk sementara itu kita ada unit layanan. Jadi artinya untuk peserta kita, mau baik itu mungkin yang peserta maupun calon peserta, kalau mau klaim, mau daftar, mau meminta sesuatu informasi, itu bisa ke unit layanan yang ada di Manggarai. Bapak, jadi kantor cabang dari BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Labuan Bajo ini sendiri dia membawahi Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Ya. Syukurnya terbantu ya dengan adanya unit layanan. Iya, ini. Betul. Bapak, kalau boleh tahu Pak Ardi sendiri ini udah berapa lama di Labuan Bajo? Saya baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Ya? Baru 6 bulan. Oke. Nah, pas udah 6 bulan nih di Labuan Bajo, apa sih yang Bapak rasain? Gimana perasaan Bapak? Kalau boleh tahu sebelumnya di mana ya? Saya di Kupang. Oke. Di Kupang. Nah, di Kupang pasti ini kan beda nih ya. Yeah. Kondisi saat di Kupang sama di Labuan Bajo. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit apa sih perbedaan yang paling mencolok, atau mungkin ada kenangan-kenangan yang di Kupang yang sampai di Labuan Bajo nggak ditemuin atau gimana? Iya. Kalau di Labuan Bajo otomatis pastinya ya sebagai daerah destinasi wisata, alamnya lebih indah. Pasti. Memang secara keseluruhan NTT itu indah. Saya sampaikan NTT itu indah. Terutama kemarin ya tanggal 20 ulang tahun Provinsi NTT. Sekaligus kita sampaikan ucapan selamat ulang tahun Provinsi NTT yang ke-62. Tapi memang lebih panas di Labuan Bajo dibanding kalau di Kupang. Lebih panas, lebih eksotis. Maklum daerah wisata, jadi emang harus iya. Betul. Oke, Pak, kalau BPJS Ketenagakerjaan ini di Labuan Bajo secara khusus itu udah berapa lama berdiri? Mungkin Bapak bisa cerita-cerita sedikit soal dari kapan sih BPJS Ketenagakerjaan hadir di Manggarai Barat. Kemudian gimana sih mereka beraktivitas sehari-hari gitu. Ya. Jadi saya ceritakan ya, mungkin juga supaya kawan-kawan tuh tahu. Jadi BPJS itu kan biasanya kawan-kawan ini masyarakat tuh identiknya kesehatan. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya itu BPJS itu ada 2. Ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Aturannya, regulasinya, undang-undangnya sama. Jadi nggak ada bedanya sebetulnya. Undang-Undang 24, Undang-Undang 40 2004. Jadi aturannya tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu ya sama gitu. Cuman ada 2. Nah, kita tahun 2014 sebelumnya kan namanya itu bentuk badan hukumnya itu BUMN, PT Jam Sostek. 2014 transformasi jadi BPJS. Nah, jadi kita dari 2014 itu juga sudah ada di setiap daerah. Kalau sesuai dengan aturannya itu kan di undang-undang BPJS itu harus ada di seluruh kabupaten di Indonesia. Cuman sementara waktu karena memang terbatasnya sumber daya dan lain-lain,
Jadi sementara kita adanya kalau di NTT ini ada 5 kantor cabang plus kantor induk di Kupang. Oke. Ya, kalau kita di daratan Flores adanya di Manggarai, ada di Ende, ada di Flores Momere. Sedangkan yang di daratan timur ada di Belu. Oh, di Belu. Iya, satu lagi di Pulau Sumba. Oke. Nah, Sumba itu membawai keseluruhan Sumba. Nah, sedangkan kita kantor induknya itu ada di kantor cabang Kupang. Jadi kantor cabang BPJS itu Ketenagakerjaan ada 6 di NTT ini. Untuk BPJS Ketenagakerjaan. Untuk BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang perlu kita ingat bahwa BPJS Ketenagakerjaan sama BPJS Kesehatan itu punya fokus yang berbeda ya. Berbeda. Sama-sama BPJS. Betul sekali. Oke, Bapak kalau boleh tahu nih, saya nih juga kan belum terlalu familiar dengan layanan-layanan yang mungkin ada nih di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin Bapak bisa cerita buat kita semua supaya lebih mengenal ada apa aja sih di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kita itu punya 4 program. Oke. Program pertama namanya Jaminan Kecelakaan Kerja. Jaminan Kecelakaan Kerja ini berhubungan dengan pekerjaan. Jadi mulai dari berangkat kerja di tempat kerja, kembali lagi dari tempat kerja ke rumah. Kalau terjadi resiko kecelakaan kerja, itu ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Ketenagakerjaan. Supaya gampang, sebutan kita, call name kita kalau BPJS Ketenagakerjaan itu BP Jam Sostek. BP Jam Sostek. Nah, BP Jam Sostek. Nah, jadi kalau untuk yang jaminan kecelakaan kerja ini, kalau misalkan terjadi kecelakaan kerja, pengusaha nggak perlu repot-repot ngeluarin biaya bantuan untuk berobat karyawannya. Karena ada BPJS. Karena ada BPJS Ketenagakerjaan. Itu ditanggung sepenuhnya sampai sembuh. Tidak ada batasan biaya. Termasuk kalau misalkan meninggal karena kecelakaan kerja, anaknya pun nanti yang ditinggalkan 2 orang yang masih sekolah, dia dapat bantuan beasiswa maksimal itu 174 juta. Nah, jadi ada bantuan beasiswa. Nah, terus yang kedua ada namanya jaminan kematian. Nah, kalau jaminan kematian ini meninggal karena apapun ditanggung. Jadi kalau dia misalkan sakit tiba-tiba atau sakit bawaan meninggal, nah nanti santunannya dapat diterima dari keluarganya. Jadi keluarga yang ditinggalkan dia dapat santunan 42 juta. Nah, yang ketiga ada namanya jaminan hari tua. Kalau jaminan hari tua ini seperti kalau pegawai negeri pensiun dapat pensiunan dia. Nah, kalau di swasta ketika dia berhenti bekerja nanti dia dapat jaminan hari tua, tabungannya dia selama bekerja sekian tahun tinggal nanti dikalikan dengan pengembangan biaya. Nah, yang keempat ada namanya jaminan pensiun. Ini yang sama dengan pegawai negeri. Dia juga akan dapat berkala. Jadi dia akan dapat berkala setiap bulan. Sekarang minimalnya itu 300.000. Maksimalnya 7 juta sementara. Jadi itu nanti akan bertambah. Usia pensiun kita sekarang 58 tahun. Nanti akan sampai di 63 tahun baru dikatakan usia pensiun. Nah, seperti itu. Jadi BPJS itu ada 4 Jadi lengkap banget nih ya program yang ada dari BPJS. Untuk sementara 4 program. Tapi nanti dengan adanya undang-undang Cipta Kerja, nanti BPJS Ketenagakerjaan juga akan memperbaharui. Dapat ini. Jadi kita diamanahkan lagi untuk program baru. Namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Tapi nanti itu mungkin setelah ada muncul peraturan pemerintah turunannya. Jadi memang rencananya nanti akan ada 5 jaminan sosial di ketenagakerjaan dan 1 di kesehatan untuk mengurus kesehatan. Nikmati berita tentang Labuan Bajo setiap harinya non-stop hanya di InBusiness.